Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu dengan kami kelompok 2 kelas D1 Biosistematika Praktikum Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini kita akan membahas mengenai analisis genetik dan filogeni tumbuhan. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah praktikum biosistematika. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan dulu yuk. Adapun anggota dari kami adalah yang pertama, ada saya sendiri yaitu Vera Elviana dengan NIM terakhir 020, lalu ada Habibah Nurul Iza dengan NIM terakhir 021, lalu ada Muhammad Azka Azfa dengan NIM terakhir 033, lalu ada Natasha Dwi Artamelia Syahrial dengan NIM terakhir 035, lalu ada Putri Alicia Dewi dengan NIM terakhir 039. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang cara membuat tabel karakteristik, membuat tabel transformasi, menyusun fenogram, menyusun kladogram dengan metode Wagner, membuat deskripsi statistik dengan konsistensi indeks dan retention index, kemudian membuat tabel kalibrasi pohon filogeni, dan menyusun pohon filogeni. Di sini kami menggunakan 11 spesimen, di antaranya yaitu ada Volvox sp, Hepaticovita, Bryovita, Adiantum sp, Gnetum gnemon, Pinus mercusi, Annona muricata, Cinnamomum zelanicum, Caesalpinia pulcherrima, Rheodiscaler, dan Cocos nucifera. Pertama-tama, kita menyusun tabel karakteristik dari masing-masing spesimen terlebih dahulu. Pada video ini, kami memakai 23 karakteristik untuk semua spesimen. Dapat dilihat di tabel berikut ini. Tabel ini merupakan tabel karakter dari karakter nomor 1 hingga karakter nomor 16. Selanjutnya, tabel karakteristik yang ditunjukkan ini merupakan tabel karakter dari karakter nomor 17 hingga 23. Untuk keterangan spesies setiap takson, yaitu takson T, A, B, C, D hingga J, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah membuat tabel transformasi fenogram. Tabel transformasi fenogram dibuat dengan menggunakan tabel karakteristik yang sudah disusun sebelumnya. Tabel ini berisi jumlah karakter yang berbeda atau bisa juga berisi jumlah karakter yang sama dari satu takson dengan takson lainnya. Di sini kami menggunakan jumlah karakter yang berbeda untuk menyusun tabel transformasi ini. Cara membuat tabel transformasi fenogram ini dengan membandingkan takson satu dengan takson lainnya dan dilihat perbedaan karakternya. Kemudian perbedaan tersebut dijumlahkan. Contohnya yaitu pada takson T dengan takson A. Takson T dengan takson A mempunyai 10 karakter yang berbeda. Maka dapat ditulis 10 di takson T dengan takson A pada tabel transformasi fenogram seperti tabel berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 tahap awal fenogram dan 3 tahap akhir pembuatan fenogram. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu fenogram. Fenogram disusun berdasarkan banyaknya kesamaan fenotip, yang berarti semakin banyak kesamaannya, maka semakin besar hubungan kekerabatannya. Dengan begitu, semakin besar pula kemungkinan untuk dijadikan dalam satu kelompok. Begitupun sebaliknya, jika semakin besar perbedaannya, maka akan semakin jauh hubungan kekerabatannya, yang berarti akan semakin sulit untuk dijadikan dalam satu kelompok. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan pendekatan yang berdasarkan banyaknya perbedaan. Untuk itu, terlebih dahulu membuat tabel transformasi atau tabel perbedaan yang telah dibuat di slide sebelumnya. Pada tahap pertama, memilih 2 takson yang paling sedikit perbedaannya, yaitu takson G dengan H, dengan jumlah perbedaan takson G dengan H bernilai 1.
Kemudian, menghitung jarak ke pangkal percabangan G ke H. Karena terdapat 2 titik, maka nilai 1 dibagi 2, sama dengan 0,5. Seperti yang tertera pada gambar di sebelah. Kemudian, tahap kedua pembuatan fenogram memilih 2 takson yang paling sedikit perbedaan selanjutnya, yaitu ada 2 kemungkinan, E ke F dan I ke J, dengan nilai jumlah perbedaan antar taksonnya yaitu 4. Kemudian, menghitung jarak ke pangkal percabangan pada masing-masing takson, yaitu E ke F dan I ke J. E ke F, nilai jumlah perbedaannya 4, kemudian dibagi 2 karena terdapat 2 titik. Begitupun dengan I ke J, yang mana hasil dari jarak ke pangkal percabangan bernilai 2,0. Kemudian disusun seperti gambar yang ada di sebelah. Tahap ketiga pembuatan fenogram memilih takson yang paling sedikit perbedaannya, lalu didekatkan dengan salah satu kelompok takson antara EF atau GH atau IJ. Kemudian dipilihlah takson D yang nantinya akan didekatkan dengan takson EF, karena takson D memiliki nilai jumlah perbedaan paling sedikit ke kelompok takson EF. Kemudian menghitung jarak ke pangkal percabangan dari D ke kelompok takson EF. Dari takson D ke E memiliki perbedaan 3, kemudian dari takson D ke F memiliki perbedaan 3. Setelah itu, dirata-ratakan dengan cara menjumlahkan kelompok takson DE ditambah dengan kelompok takson DF dibagi 2. Hasilnya sama dengan 3,0. Setelah melakukan tahap ketiga, dilanjutkan ke tahap keempat, 5, dan selanjutnya ke tahap 3 sebelum akhir. Pada tahap ke-6 ini, yaitu memilih takson yang paling sedikit perbedaannya, kemudian didekatkan dengan kelompok takson AB. Dan takson yang dapat didekatkan dengan kelompok takson AB adalah takson C, karena memiliki perbedaan paling sedikit ke takson AB. Kemudian, menghitung jarak ke pangkal percabangan takson C ke kelompok takson AB. Dengan jarak C ke A dengan jumlah perbedaan 10, kemudian C ke B dengan nilai perbedaan 9. Kemudian, ditambah dan dirata-ratakan dibagi 2. Bernilai jarak ke pangkal percabangannya yaitu 9,5. Setelah itu, takson C ditempelkan dan didekatkan ke kelompok takson AB seperti gambar di sebelah. Tahap ketujuh yaitu memilih takson yang paling sedikit perbedaannya, lalu didekatkan dengan salah satu kelompok takson. Dan kelompok takson yang akan didekatkan yaitu kelompok takson ABC dengan takson T, karena takson T memiliki nilai perbedaan paling sedikit ke kelompok takson ABC. Kemudian, menghitung jarak ke pangkal percabangan takson T ke kelompok takson ABC. Dengan perhitungan, jarak T ke A dengan perbedaan 10, T ke B dengan nilai perbedaan 11, T ke C dengan nilai perbedaan 17. Kemudian, dirata-ratakan dengan cara menjumlahkan 10 ditambah 11 ditambah 17, kemudian dibagi 3. Maka, hasil dari jarak ke pangkal percabangan dari takson T ke kelompok takson ABC yaitu 12,67. Kemudian, disusun seperti gambar di sebelah dengan cara takson T didekatkan dengan kelompok takson ABC. Tahap akhir pembuatan fenogram yaitu menggabungkan kelompok takson TABC dengan kelompok takson DEFGHIJ dengan cara menghitung rata jarak kelompok takson TABC ke kelompok takson DEFGHIJ. Kemudian
digabungkan antara dua kelompok takson tersebut. Kemudian, dihitung jarak ke pangkal percabangan dari kelompok takson T, A, B, C ke kelompok takson D, E, F, G, H, I, J. Dengan yang pertama, takson T ke takson D dengan 18 perbedaan, takson T ke E dengan 17 perbedaan, takson T ke F dengan 19 perbedaan, takson T ke G 19 perbedaan, dan sampai dengan takson T ke J yaitu 21 perbedaan. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 132. Begitupun dengan takson A ke takson D memiliki 12 perbedaan, takson B ke D memiliki 16 perbedaan, dan takson C ke D memiliki 7 perbedaan. Dan di masing-masing takson dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 28 kelompok takson, menghasilkan 13,71. Jadi, jarak ke pangkal percabangan kelompok takson T, A, B, C ke kelompok takson D, F, G, H, I, J sebanyak 13,71. Kemudian, disusun seperti gambar di samping. Dapat disimpulkan dari fenogram tersebut bahwa terdapat dua kelompok takson, yaitu kelompok takson T, A, B, C dan kelompok takson D, E, F, G, H, I, J. Pada kelompok takson T, A, B, C berarti antara takson T dengan takson A dengan takson B dan juga dengan takson C memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Kemudian pada kelompok takson D, E, F, G, H, I, J antara takson D kemudian dengan takson E, takson F, takson E, takson H, takson I, takson J memiliki hubungan kekerabatan dekat yang pula, yang kemudian dua kelompok takson tersebut digabungkan menjadi satu dengan jarak ke pangkal percabangan dari kelompok takson T, A, B, C ke kelompok takson D, E, F, G, H, I, J sebesar 13,71. Dan kemudian kita menyusun kladogramnya. Untuk menyusun kladogram sendiri, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu mengelompokkan dua takson dengan peringkat apomorfi paling rendah. Di sini kita gunakan takson T dan takson A yang memiliki nilai apomorfi paling rendah, yaitu 5 dan 16. Kemudian kita susun berdasarkan siapa yang paling apomorfi atau plesiomorfi. Di sini diketahui bahwa T itu lebih plesiomorfi dibandingkan A karena nilai apomorfinya itu lebih rendah. Kemudian ada angka-angka yang menempel pada T tersebut itu merupakan nilai karakter yang membedakan antara takson T dengan takson-takson lainnya. Sebagai contoh, nilai karakter 1 itu pada takson T memiliki perbedaan pada nomor apomorfi 1. Kemudian dan selanjutnya dan seterusnya. Adapun untuk langkah yang kedua, pada dasarnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu mencari takson terendah untuk digabungkan di antara T atau A. Dan di sini tuh kita memilih takson B karena takson B itu memiliki nilai apomorfi yang 18 atau terendah setelah takson T atau takson A. Selanjutnya kita menentukan apakah takson B ini menempel pada T atau A, di mana kita mencari seberapa lebih dekat mana kekerabatan antara takson B dengan takson A atau takson T. Nah, caranya bagaimana? Kita mencari selisih karakter antara takson B dengan takson A dan takson B dengan takson T. Didapatkan hasil bahwa ternyata takson B ini lebih kecil nilai selisihnya dengan takson A dibandingkan dengan takson T. Sehingga takson B ini menempel pada A. Untuk tahap-tahap selanjutnya sama seperti sebelumnya sampai didapatkan pada langkah yang keenam ini, di mana pada langkah yang keenam ini terdapat dua takson yang memiliki nilai apomorfi yang sama, yaitu takson H dan takson I. Untuk mencarinya bagaimana? Langsung saja kita mencari
keduanya secara bersamaan agar tidak tumpang tindih. Di mana takson H ini ditentukan apakah menempel pada G atau dengan D. Di mana sama seperti sebelumnya, kita mencari selisih karakternya terlebih dahulu, dan hal ini juga berlaku pada takson I, dan didapatkan hasil bahwa takson H dan takson I ini sama-sama menempel pada G. Sampai di tahap yang terakhir, setelah kita menyusun semua kladogram, didapatkan hasil kladogram sebagai berikut. Untuk selanjutnya, kita harus mencari apakah kladogram yang sudah kami buat ini nilainya dapat dikatakan valid atau mendekati kebenaran. Nah, caranya kita akan mencari yang namanya deskripsi statistik. Jadi pada dasarnya untuk menggambar suatu kladogram ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah mendeskripsikan kladogram tersebut secara statistik. Terdapat dua metode untuk mencari deskripsi statistik tersebut, yaitu yang pertama consistency index atau CI dan retention index atau RI. Adapun untuk CI-nya sendiri, kita memiliki rumus yaitu M per S, di mana M sendiri itu merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data. Kemudian untuk yang S merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Jika nantinya nilai CI ini mendekati 1, dapat dikatakan bahwa kladogram yang sudah kami buat ini dianggap valid, atau dapat dikatakan bahwa semakin mendekati nilai 1, maka kladogram yang dibuat itu dianggap semakin valid. Nah, untuk mencari M sendiri itu pada tabel apomorfi yang sudah kami buat tadi memiliki nilai 40, sedangkan untuk yang nilai S itu memiliki nilai 41, di mana untuk S sendiri itu merupakan jumlah karakter yang membedakan antar takson. Sebagai contoh, pada takson T ini memiliki nilai karakter pembeda 10, sehingga di total semuanya yaitu 41, dan didapatkan hasil bahwa nilai CI ini 0,98, yang artinya kladogram yang kami buat ini sudah benar atau valid karena mendekati nilai 1. Kemudian untuk mencari retention index, pada dasarnya itu sama seperti kita mencari CI, namun yang membedakan yaitu terdapat N atau jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Nah, untuk mencari N sendiri pada tabel apomorfi itu didapatkan nilai 83. Kemudian dimasukkan ke rumus atau persamaan, yaitu 83 min 41 per 83 min 40 yang didapatkan hasil 0,98, dan artinya kladogram yang kami buat sudah valid atau benar. Selanjutnya adalah kalibrasi untuk penyusunan pohon filogeni. Kalibrasi dapat dikerjakan dengan bukti geologi, bukti paleontologi, dan bukti literatur. Bukti geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi ini. Kemudian bukti paleontologi menggunakan data fosil. Bukti ini didapat dari bentuk kehidupan di masa lampau dalam skala waktu geologi. Sedangkan bukti literatur yaitu mengkalibrasi dengan menggunakan data yang dilaporkan. Kami akan menggunakan data literatur untuk penyusunan pohon filogeni kali ini. Untuk takson Volvox didapatkan data literatur sekitar 1.400 juta tahun yang lalu. Untuk takson Hepaticopita didapatkan data literatur sekitar 472 juta tahun yang lalu. Untuk takson Bryophyta didapatkan data literatur sekitar 359 juta tahun yang lalu. Untuk takson Adiantum didapatkan data literatur sekitar 416 juta tahun yang lalu. Untuk takson Gnetum gnemon didapatkan data literatur sekitar 199 juta tahun yang lalu. Untuk takson Pinus mercusi didapatkan data literatur sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kemudian untuk takson Annona muricata didapatkan data literatur sekitar 3.430 tahun yang lalu. Untuk takson Cinnamomum zeylanicum didapatkan data literatur sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk takson Caesalpinia pulcherrima didapatkan data literatur sekitar
2580 tahun yang lalu. Untuk takson Rheodiscaler didapatkan data literatur sekitar 560 tahun yang lalu. Lalu yang terakhir, untuk takson Cocos nucifera didapatkan data literatur sekitar 3000 tahun yang lalu. Untuk selanjutnya, yakni pembuatan pohon filogeni, di mana data yang digunakan berasal dari tabel kalibrasi. Adapun pengertian dari pohon filogeni sendiri yaitu diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetik mereka. Untuk pembuatan pohon filogeni, maka bukti literatur yang ada pada tabel kalibrasi dimasukkan dalam grafik Y, yaitu sebagai tahun kemunculan, dan nama takson dimasukkan sebagai grafik X. Untuk takson paling tua akan menempati urutan paling bawah, dan takson paling muda atau yang paling baru ditemukan akan menempati urutan teratas. Yang pertama yakni takson T yang paling tua dengan tahun kemunculan 1400 juta tahun yang lalu ditarik dari garis grafik Y. Kemudian takson B dengan menarik garis dari tahun kemunculan 1000 juta tahun yang lalu pada sumbu Y hingga bertemu dengan garis takson A. Untuk seterusnya langkahnya sama hingga diteruskan ke takson yang paling mudah yaitu takson I. Halo guys, gimana nih? Mudah dipahami bukan penjelasannya? Baik, sekian dulu ya guys dari kami. Semoga yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.